kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Suro TV dimanapun berada, di kehidupan yang modern pada saat kali ini yang kita rasakan, yang namanya transaksi jual beli barang, ataupun itu jual beli jasa, sewa menyewa dan lainnya, ini sangat masif terjadi di zaman saat sekarang ini. Nah, tentunya sebagai seorang muslim, kita harus memperhatikan dengan cermat hal ini. Jangan sampai dalam transaksi-transaksi kita tadi, atau dalam proses sewa menyewa dan segala macamnya, ada sesuatu yang dinamakan dengan riba. Nah, apa sih riba itu sendiri? Kenapa kita harus menghindarinya? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalam program Ngobrol Santai bareng Ustadz dengan tema riba sumber bencana bersama guru kita yakni Al-Ustadz Abu Muslim Al-Si Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. Masyaallah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Lama enggak jumpa nih Ustadz. Ahlan. Masyaallah. Ustadz, berbicara tentang riba ya Ustadz ya. Ini kan sangat banyak kemungkinan terjadi dalam kehidupan kita ya Ustaz. Ya. Terlebih jika berbicara tentang masalah uang, masalah ekonomi lainnya, tentunya kita harus mengetahui apa itu riba itu Ustaz. Iya, iya. Nah, sekarang Ustaz, untuk mengawali pertanyaan ke Ustaz, boleh nggak Ustaz jelaskan sebenarnya riba itu apa sih Ustaz? Secara definisi dan juga penjelasannya Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'da. Riba dalam bahasa Arab itu berasal dari huruf ra, ba dan alif. Alif ini sebetulnya asalnya dari waw. Kita dapati contohnya di surat Ar-Rum ayat yang ke-39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum mir riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah." Apa yang kalian berikan, kalian datangkan dari riba. Riba di sini maksudnya tambahan. Supaya dia nanti bisa berkembang ketika berinteraksi dengan manusia, tapi di sisi Allah taala fala yarbu 'indallah. Maka itu tidak akan bertambah di sisi Allah Ta'ala. Berarti riba secara bahasa maknanya adalah tambahan. Dan hubungannya dengan makna istilah atau makna syariah yang sering kita ketahui tentang riba. Riba itu tambahan pada harta tapi dengan cara tidak halal. Dan dia bisa terjadi di jual beli, bisa juga terjadi di utang. Di utang ya. Iya, dan nanti ada namanya riba fadl, riba nasi'ah dan macam-macamnya. Ya. Dan prakteknya itu kadang-kadang orang tidak memahami dengan jeli. Ini kan ridho sama ridho. Ini terkadang begitu kadang orang memahami. Ya, secara umum demikian ya. Jadi ada tambahan di harta dan itu dilakukan dengan transaksi utang atau jual beli, tapi tambahan ini tidak dihalalkan dalam syariat kita. Nah, Ustaz. Ustaz, tadi Ustaz sudah menyinggung sedikit tentang macam riba nih Ustaz. Iya. Kita tentu penasaran nih Ustaz. Iya. Apa aja sih Ustaz
pembagian dari riba itu sendiri, Ustaz, atau Iya. macam-macamnya, Ustaz? Baik. Riba ini bisa terjadi di jual beli atau terjadi di utang atau qard. Kalau di utang itu ada namanya riba al-fadl, yaitu ada kelebihan. Kita contohnya mengutangkan sekian lalu menerima lebih daripada itu. Kemudian ada namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini berhubungan dengan waktu, karena nasi ini takhir, maksudnya karena ada pengunduran makanya ada tambahan. Karena ada nasi, ada riba gitu. Ada pengunduran, lalu ada ribanya, ada tambahan. Terlambat membayar, lalu kena denda, kena ini segala macam. Ini juga riba. Kemudian ada juga riba sebetulnya dalam jual beli. Jadi riba itu tidak selalu ada babnya dalam utang. Kadang dalam jual beli. Jual beli begini contohnya. Jual beli emas dengan emas, tapi kadarnya berbeda. Jual beli perak dengan perak, kadarnya berbeda. Atau contohnya jual beli emas dengan cara kredit contohnya. Atau contohnya dilakukan juga bagi yang sering safar ini atau pergi haji atau umrah, itu tukar uang. Tukar uang. Ini juga masuk dalam bab riba. Contohnya kita nukar rupiah dengan real. Itu bisa halal, bisa haram. Kalau contohnya dilakukan itu dengan cara tidak langsung atau tidak tunai, tapi dengan cara kredit, ya. Nantilah saya bayar uang rupiahnya ada sama saya, dan tidak dilakukan di majelis itu, ini juga bisa jatuh ke riba. Dibayar setengah dulu gitu. Iya. Tetap saja seperti juga jual beli emas yang mungkin nanti akan kita bahas lebih dalam. Tapi ternyata riba itu bisa terjadi di utang, bisa juga terjadi di jual beli. Nah, Iya. sebahaya apa sih, Ustaz, riba ini sebenarnya dalam kehidupan kita? Terlebih mungkin ada nggak, Ustaz, dalilnya gitu, Ustaz? Iya. Sebetulnya begini, tidak aman orang yang berkecimpung dengan riba ini, tidak aman, tidak di dunia juga tidak di akhirat. Tidak aman. Pertama, dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan bahaya di dunia disebutkan, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar yang akan membinasakan. Yang mengatakan membinasakan ini Nabi SAW, dan ucapannya adalah wahyu. Dan memang terbukti. Awalnya mungkin ya penampilannya mungkin cantik, kemudian ketika ini, tapi ujung-ujungnya nanti ya pasti menyusahkan. Ya. Ini. Kemudian juga di antara yang akan didapatkan bahaya oleh orang yang melakukannya, la'nat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis sahih, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah Subhanahu wa taala mela'nat. La'nat ini maksudnya Allah campakkan dia, Allah singkirkan dia dari rahmat Allah taala. Berarti tak lagi Allah sayangi. Cobalah kita pulang ke rumah contohnya, lalu pas ketika pulang di rumah, ini mukanya masam, ini melihat kita tapi melihat dengan tanda-tanda yang tidak redha, kita pasti heran kenapa seperti ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mela'nat, berarti tidak redha. Allah tidak masukkan dia dalam barisan hamba yang Allah sayangi. Pemakan riba atau yang menyuapkannya, kita tak makan tapi kita jadi sebab riba itu dimakan orang. Atau contohnya yang menulisnya, pegawainya, ininya contohnya, atau saksinya ikut menandatangani, masuk juga dalam bab ini. Kena semuanya. La'nat Allah taala. Kemudian disebutkan juga dalam hadis bagaimana mereka nanti di akhirat, disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu sediakan bagi mereka yang memakan harta riba, Allah sediakan baginya itu sungai. Ya mungkin kita sungai mungkin kita bayangkan bisa berenang. Iya, memang berenang, tapi airnya itu darah. Dia berenang kemudian ingin sampai ke tepian. Karena dia tidak tahan dengan bau busuk darah itu, tidak tahan. Sampai di tepian ternyata ada orang menunggunya. Dia mau naik, ada orang di sana menunggu, dia ambil kerikil-kerikil tajam, lalu dia masukkan ke mulut orang tadi sehingga juga berluka-luka, ya berdarah. Sudahlah tadi berdarah, tambah lagi darah. Lalu dia pergi ke tempat lain, mudah-mudahan orang tadi tidak ada lagi di situ. Sampai di sana ternyata orang yang sama menunggu, dimasukkan lagi kerikil-kerikil runcing yang bisa melukai mulutnya. Ini di akhirat. Ditambah lagi, subhanallah, disebutkan dalam ayat di surah Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Nanti di akhir sebelum sampai contohnya di hisab, awal pertama sekali dia dibangkitkan dari kuburnya. Apa yang akan terjadi? Dia bangkit seperti orang gila. Dan ini bukan ucapan kita. Ini ucapan dipahami ayat ini oleh murid dari Abdullah bin Abbas bernama Sa'id ibn Jubair. Katanya orang yang makan riba nanti keluar dari kuburnya majnun, seperti orang gila. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dia itu seperti dirasuki oleh setan. Orang kerasukan kan tidak jelas ininya.
Seperti itu nanti Allah gambarkan bagi orang yang memakan riba. Ada yang lebih parah lagi. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala suruh dia untuk memakai baju perang, ambil pedang. Lalu dia bertanya, kalau ku ambil pedang, siapa yang akan ku perangi? Yang akan engkau perangi adalah aku dan Rasulku, dan itu Allah yang berfirman. Dan itu disebutkan juga dalam ayat, tidak juga berhenti, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Maka silakan umumkan perang, bukan dengan istri kita, bukan dengan ibu kita, bukan dengan anak kita. Cobalah nanti kita pulang contohnya, lalu di rumah saya seumur hidup saya perang dengan kamu. Tak akan ada yang berani. Tidak dengan istri, tidak dengan anak, tak akan ada yang berani. Dan siapa yang mau hidup seperti itu? Tidak ada bahagia sama sekali. Subhanallah, perang ini bukan kita umumkan ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini bukankah? Berarti orang yang sudah diparingi Allah, di mana lagi tempatnya kalau tidak di neraka? Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Berarti yang seperti ini bahayanya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Kalau Ustaz jelaskan bagaimana besarnya azab bagi pelaku riba nih, Ustaz. Namun kenapa sih, Ustaz, sampai saat sekarang ini ketika orang sudah mengetahui hal itu, azabnya luar biasa besar gitu, berdampak negatif bagi hartanya, masih susah untuk meninggalkannya, Ustaz. Ini gimana fenomena ini, Ustaz? Sebetulnya sebagian mereka juga kadang-kadang punya syubhat, punya pertimbangan-pertimbangan, yang sebetulnya kalau dicerna dengan baik dengan pandangan syariat itu tidak masuk. Sebagian mereka mungkin ada yang termakan syubhat. Ayat yang ada itu kan begini bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan riba itu berlipat-lipat. Dan memang pengalaman ini, saya bertemu dengan seorang jemaah, katanya, Ustaz, 2015 saya sudah tinggalkan semua itu. Tapi ada Ustaz bilang macam ini, yang dilarang itu yang berlipat-lipat, yang banyak. Kalau sedikit tak masalah. Akhirnya dimakan juga, akhirnya ulang lagi pinjam, ulang lagi ini, ulang lagi riba. Sebetulnya ayat ini jemaah, kalau yang terkena dengan syubhat ini kita jelaskan. Ayat ini sebetulnya itu berada di surat Ali Imran. Dan ayat tentang riba yang terakhir sekali turun bukan ini. Yang terakhir sekali turun itu di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa saja yang tersisa dari riba, mau sedikit mau banyak. Kemudian memahami ayat yang tadi, kalau berlipat-lipat disebutkan dalam Al-Quran berlipat-lipat, maknanya adalah biasanya orang kalau makan riba itu berlipat-lipat. Biasanya. Kalau dia contohnya ribanya sedikit, orang kadang tidak tertarik untuk melakukannya. Orang tidak tertarik untuk mengambilnya. Sama dengan kita mengatakan, memahami begini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Apakah bisa dipahami? Kalau kalian tidak takut miskin, maka boleh bunuh anak kalian. Begitu? Tidak masuk dia. Cara memahami seperti ini tak masuk. Sama dengan yang tadi. Janganlah memakan riba berlipat-lipat. Lalu dipahami sebagai orang. Berarti kalau tidak berlipat-lipat, boleh makan riba. Coba kaitkan dengan yang tadi. Jangan membunuh anak kita karena takut miskin. Pahamilah. Kalau tidak takut miskin, maka boleh bunuh anak. Tidak masuk dia. Lalu kenapa di sini sebutkan berlipat-lipat? Biasanya dulu, ini bahasa Arabnya litaghlib. Biasanya orang melakukannya dulu ya berlipat-lipat. Tapi tetap saja yang sedikit tetap saja haram. Tetap saja haram. Ini. Kemudian sebagian mungkin mereka beralasan, gimana darurat gitu. Sayang yang mengukur darurat itu dia sendiri. Coba dia terjemahkan atau tanyakan ke ulama atau orang yang alim, Ustaz, apa itu darurat? Maka dia tidak mungkin maksudnya dia mau untuk cepat saja menunjukkan saya akan darurat, padahal sebetulnya itu bukan darurat. Bukan kebutuhan, bukan. Keinginan. Saya pernah bertemu jamaah juga ketika datang ke Mekah, lalu kita berbicara, ya gimana lagi Ustaz, terpaksa gitu. Terpaksa ini seakan-akan darurat. Lalu saya tanya, terpaksa gimana maksudnya? Ya Ustaz, kalau kita tidak minjam contohnya, usaha kita tidak akan berkembang, kalah kita sama orang. Kalah kita sama orang ini apa nih? Kebutuhan atau keinginan atau hawa nafsu? Ini lebih kepada hawa nafsu sebetulnya. Terkadang itulah kenapa orang sekarang tidak takut dengan azab-azab yang tadi, karena hawa nafsunya lebih dominan, matanya buta dengan itu. Maka tidak sampai. Maka teori-teori seperti ini harus dia cerna dengan baik. Dia kalau mungkin nampak ular, dia lari. Kalau dia nampak harimau, mungkin lari. Tapi nampak ayam, tak lari. Nampak kucing, tak lari. Kenapa tak lari? Karena dia tidak anggap kucing berbahaya. Dia tidak anggap ayam itu berbahaya.
Maka sekarang coba tanamkan di benak kita ini. Riba itu berbahaya di dunia dan di akhirat. Dan dalam ayat disebutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan riba dan maksudnya berkahnya tidak ada. Hidup ni tak akan berkah kalau kita bergelimang dengan itu. Nah, Pernah satu ketika, ini pengalaman singkat saja. Ada orang, sudah kita nasihati, janganlah Pak, janganlah begini. Katanya, ya gimana lagi, saya terdesak, ya gini usaha saya tidak bisa berkembang. Pergi dia meminjam uang ke bank dan katanya ini terakhir, tidak lagi, ini terakhir. Dia pinjam kurang lebih sekitar 60 juta. Hari Jumat. Lalu dia setelah diambil uang ini, kemudian ditaruh di dalam mobilnya. Lalu dia pergi salat Jumat. Katanya saya ketika itu di saf keempat. Ketika khutbah Jumat dia ingat, oh uang saya di sana, di mobil. Tapi katanya tidak mungkin saya mundur karena saya di saf 4. Akhirnya dibiarkan. Setelah solat dibuka pintunya, ternyata tempat yang menyimpan uang tadi meskipun ditutup itu sudah terbuka dan uangnya hilang. 60 juta. 60 juta. Lalu saya bilang, janganlah diulang lagi. Nah. Sekarang baru 60 juta. Mungkin setelah ini lebih daripada itu. Nah, Ustaz. Ini berkah. Hilangnya berkah. Gara-gara itu. Mungkin secara singkat kita melihat bahwasanya kelebihan tadi ya Ustaz ya. Iya. Itu adalah sebuah kenikmatan gitu ya. Iya. Kemudian juga seperti meminjam ke bank gitu kan, diberi kemudahan sekian banyak, bunganya cuma berapa persen, dikit gitu ya. Iya. Nah, sehingga ini menggiurkan kita gitu. Nah, seandainya ini mungkin terkhusus bagi bapak atau seorang ayah di rumah gitu ya. Seandainya hasil dari uang riba ini dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan keluarganya, ini bagaimana Ustaz untuk anak dan istrinya? Jadi begini, kita kembalikan ke masalah tadi, masalah berkah ya, masalah berkah. Dan tetap saja harta yang haram itu pasti ada pengaruhnya, tidak mungkin tidak. Disebutkan dalam hadis, kullu lahmin nabata min haram fahuwa suhtun. Setiap setiap daging yang tumbuh dengan harta yang haram, maka itu disebutkan fannaru aula bihi, maka neraka lebih layak baginya. Maksudnya yang itu. Sekarang mungkin bagi orang yang mungkin tidak mengetahui, contohnya anak dikasih makan dengan cara itu atau dibiayai pendidikannya dengan cara seperti itu dan dia tidak tahu, begini anak tidak salah karena dalam ayat disebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Tapi mohon maaf, jangan salahkan anak nanti disuruh ngafal tak ngafal-ngafal, disuruh solat tak solat-solat. Jangan salahkan anak. Coba lihat sumber awalnya seperti apa. Kalau kita contohnya nanam padi, tumbuh padi. Kalau nanam jagung, yang tumbuh jagung. Sekarang kita tanam ke anak kita sesuatu yang haram. Apakah nanti contohnya dia dengan begitu akan berkah? Hafalannya akan terbuka, akan kuat. Lalu nanti dia menunaikan ibadah. Lalu Masya Allah, kita yang salah tanam di ini kita. Maka seperti ini perlu diperhatikan. Jangan bermudah-mudah dalam bab ini. Kita selalu menyalahkan anak. Kenapa dia begitu? Sebetulnya salahnya di kita yang dari awal mengkonsepnya tidak benar. Nah, ini dari harus mesti dipahami dengan sangat oleh kaum muslimin ini, yang hal-hal seperti ini. Iya. Bagi seseorang yang terjerat yang seperti ini lalu telah datang kepada mau'izah, faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salama. Siapa yang dia sampai kepadanya pengetahuan tentang haramnya riba, bahayanya begini dan bentuknya begini termasuk dalam riba, fantaha, lalu dia berhenti, dia boleh untuk mengambil modal awalnya. Tapi dia harus meninggalkan sisa-sisa ribanya, tak boleh dia makan. Babnya kata ulama, kapan boleh contohnya dia memakannya? Ya. Itu kalau memang ternyata hidupnya dia sudah berusaha untuk mencari jalan lain tapi dia belum lagi mendapatkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya kecuali dengan itu, maka boleh dia ambil sekedar untuk memenuhi kebutuhan awal, bukan menikmati. Bukan menikmati. Beda contohnya, untuk beli baju lebaran, untuk beli sepatu baru. Ini menikmati ini namanya, bukan kebutuhan. Kebutuhan itu kita sudah bisa menutup aurat dengan pakaian. Kita sudah bisa menutup perut kita ini dengan makan. Tapi kalau ternyata masih ada cara lain, jangan dekati. Itu haram. InsyaAllah. Ustaz, terakhir nih Ustaz. Bagaimana Ustaz kiat kita agar terjauh dari riba nih Ustaz? Iya. Sebetulnya begini, sebagaimana kita pahamkan tadi, perlu dipahami teorinya dulu dengan matang. Bahaya riba ini perlu dicamkan dan itu diulang-ulang. Kadang-kadang ibaratnya kalau kaji ini tidak diulang, kadang-kadang dia begitu, maksudnya lewat begitu saja. Syukur-syukur kalau masuk, kadang-kadang tidak mantul, gini aja, jadi tidak terasa. Jangankan ke hati, ke telinga pun kadang tidak masuk. Yang kita inginkan adalah pertama kaum muslimin
tolong dibaca betul-betul apa bahaya riba seperti hadis yang tadi kita bacakan. Juga ada disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di kitab Riyadhus Shalihin. Jangan bermudah-mudah saja. Kemudian juga ketahui dengan benar muamalat apa saja yang kemungkinan mengandung riba. Mungkin seseorang sudah terjerat dengan itu tapi dia tidak tahu. Ini kita contohnya gadai sawah contohnya. Gadai sawah. Orang mengakui jika kita datang ke bank, lalu kita pinjam uang, lalu bayarnya lebih daripada itu riba. Sepakat, dimanapun kita bilang riba. Sekarang pertanyaan kita adalah begini. Seseorang contohnya butuh uang, lalu dia gadaikan barangnya. Uang itu nanti akan dibayar penuh. Tapi pertanyaannya sekarang, barang yang sekarang dipegang oleh orang yang mengutangkan, seperti sawah itu dimanfaatkan terus. Pertanyaannya, apakah sawah ini sawah orang yang megang gadai? Bukan. Anggaplah contohnya A berutang, B mengutangkan. A berutang supaya nanti bisa dipinjamkan, saya gadaikan sawah saya. Ya, karena dia terdesak ini. Akhirnya digadaikan sawah. Sawah ini diolah oleh si B. Menunggu utangnya ditunaikan. Kalau belum lunas berarti sawah masih dipegang ini. Pertanyaan kita adalah, hasil sawah ini adakah B ketika mengolahnya berbagi dengan A? Bagaimana kita bermuamalah berinteraksi dengan, contohnya sawah bukan kita yang pemiliknya, kita hanya mengolahnya. Biasanya itu dibagi dua, kita dengan pemilik sawah itu kita bagi dua untuk kita, contohnya setengah untuk dia setengah, begitu kan? Sekarang kita kembalikan ke status gadai tadi. Apakah ketika si A menggadaikan sawahnya ke B, lalu sawah itu serta-merta jadi milik si B? Tidak. Itu tetap milik si A. Sekarang B mengolah sawah si A ini. Tapi hasilnya dimakan semuanya. Andailah contohnya dia berhak dalam bab ini, haknya itu hanya setengah, setengah lagi punya A. Setiap kali panen berarti A sudah ada uangnya. Itu dilakukan bertahun-tahun. Boleh jadi utangnya sebetulnya sudah lunas dengan harta yang dimakan ini. Si B menunggu, mana uang saya 10 juta, saya berikan sawah. Terus setiap kali panen bukannya dimakan uangnya. 10 juta ditunggu sempurna, lalu setiap tahun sudah dimakan panen sawahnya. Berarti utangnya ditunggu sempurna, ditambah ribanya dengan ini yang dimakan dari sawah. Bahkan terkadang lebih ya. Lagi. Bahkan itu sudah meninggal orangnya, diwariskan kepada anaknya, diwariskan kepada cucunya. Seperti itu. Ini bahaya, yang seperti ini bahaya. Maka kita untuk terhindar dari hal demikian harus mengetahui. Ya, kita supaya tidak jatuh contohnya ke lubang, kita harus tahu di sini ada lubang. Jadi pahami dengan baik bahwasanya ini tidak boleh, di sini bahaya itu ada di sini. Ini harus dipahami dengan baik. Sehingga tidak bermudah-mudah dalam bab itu. Masya-Allah, barakallahu fikum Ustaz atas semuanya. Pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini kita dapatkan dari guru kita Ustaz Abu Muslim Al-Syafidullah taala terkait dengan riba. Maka jangan bermain-main dengan riba, karena riba itu membawa kehancuran bagi kita. Sekian episode kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum. Masyaallah.